Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda punya kajian. Semoga teman-teman gak bosen ya lihat Dini terus lagi di acara ini setiap hari Kamis malam-malam kayak gini. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang gagal fokus. Gagal fokus apa ya? Nah, nanti kita jelasin bareng-bareng sama Ustadz. Hari ini juga udah ada Ustadz di samping Dini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari ini kita bakal bahas temanya itu gagal fokus. Jadi hari ini Ustadz temanya namanya gagal fokus. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari surat Ad-Duha, Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya kan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Tapi nyatanya nih, yang juga termasuk di ini nih ya, yang seharusnya memang akhirat yang pertama kita junjung yang kita utamakan yang sebagai tujuan kita, tapi pada akhirnya kadang-kadang kita memilih dunia seperti itu. Kayak jadi tiba-tiba gagal gitu, terus kemudian Allah astagfirullahaladzim salah gitu kita. Tapi jadi kenapa kita sering gagal fokus kayak gitu? Ya. Karena kita tahu nih Ustaz, tujuan kita tuh akhirat gitu. Padahal tahu ya. Padahal tahu. Astagfirullahaladzim. Ya, baik teman-teman sekalian. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Nah, tadi sudah disampaikan sama Dini bahwa Allah menegaskan di dalam surat Ad-Duha ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik. Ya, lebih baik daripada kehidupan al-ula. Ya, ula itu adalah yang pertama. Yang pertama itu artinya dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa setiap manusia itu sudah Allah berikan fitrah. Ya, fitrah apa? Fitrah iman. Ya, jadi Bukan fitrah dunia ya Ustaz? Bukan. Ya. Jadi setiap manusia itu sudah Allah berikan fitrah iman. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap yang dilahirkan mereka lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah di situ artinya fitrah iman. Setiap manusia itu punya fitrah iman gitu. Artinya bahwa manusia menyadari bahwa kehidupan yang sesungguhnya ini adalah kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, yang selamanya gitu kan. Kehidupan dunia ini hanyalah sebagai tempat untuk kita bertanam ya, memperbanyak amal. Oleh karena itu, nah kenapa kita sering gagal fokus gitu ya. Gagal fokus harusnya walal akhiratu, akhirat, ini malah dunia. Iya, Ustaz. Ya, nomor 1 dunia, nomor 2 dunia, 3 dunia, akhiratnya lupa. Nah, itu yang diingatkan oleh Al-Qur'an. Memang ada lupa yang secara manusiawi wajar gitu. Ya, kita belajar lupa ya manusiawi. Ya, atau kita nyimpen barang lupa manusiawi gitu. Tapi ada lupa yang tidak diperbolehkan, yaitu lupa akan kehidupan akhirat. Nah, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, kita meyakini ya bahwa kehidupan akhirat itulah yang harus lebih kita utamakan. Jadi apa sih yang kemudian mendorong kita gagal fokus itu ya? Yang pertama, memang setiap manusia Allah berikan al-hawa. Ya, apa itu al-hawa? Hawa itu adalah kecenderungan, ya, kecondongan untuk berbuat buruk. Yang harusnya ke akhirat jadinya hawa nafsunya ngajak ke sini lagi gitu, apalagi Nabi SAW mengingatkan bahwa surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan sesaat ya Ustaz. Nah itu ya, jadi ya itu memang Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini sebagai ujian untuk kita ya. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa kan perlu perjuangan. Ya, kita akan mendapatkan keindahan bagaimana di atas gunung, ini kan harus berjuang dari bawah gitu. Nah, ini kalau misalkan tiba-tiba ada di atas gunung, ya, kan nggak mungkin gitu. Ya, kecuali pakai sajadah Aladin. Waduh. Ya, tiba-tiba terbang nggak bisa. Jadi butuh perjuangan. Nah, begitu juga Allah ingin ngasih sama kita surga nih. Ya, Allah ingin ngasih kenikmatan sama kita. Ya harus ada perjuangan dulu dong. Ya, nah seringkali banyak manusia-manusia yang gagal fokus ketika mereka tidak sanggup dengan ujian-ujian itu.
ya, diuji dengan harta, akhirnya lupa aja akhirat, ya, diuji dengan kenikmatan, lupa akan kehidupan akhirat. Nah, maka Allah mengingatkan kepada kita, ya, wabtagi fima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari kehidupan akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Ini sebetulnya pemahamannya tidak begitu. Jadi seolah-olah pemahamannya cari akhirat, jangan lupakan dunia. Justru ayat itu tuh ingin mengingatkan kepada kita, banyak orang yang mencari dunia lupa akhirat. Ya, jadi harusnya cari dulu kehidupan akhirat. Nah, banyak orang yang dengan kehidupan dunia dia lupa akan kehidupan akhirat. Bukan tidak boleh kita merasakan kenikmatan kehidupan dunia, silahkan saja. Ya, bahkan sesungguhnya seharusnya kekayaan ini dimiliki oleh kaum muslimin. Gitu. Jadi ingat kajian Ustadz juga pernah bilang kalau misalnya kita udah dapetin akhirat, dunia juga pasti dapet. Tapi kalau dunia yang diutamain, yang akhirat kita belum tentu dapet. Gitu ya Ustadz. Iya. Dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, 8 orang itu, ya 8 orang sahabat itu orang kaya. Kan? Jadi jangan takut kehilangan dunia ya Ustadz ya. Insya Allah. Nah terus apa nih Ustadz tipsnya? Apa sih caranya supaya kita tuh nggak gagal fokus gitu? Tetap ya namanya juga manusia, benar kata Ustadz. Tapi gimana caranya kita meminimalisir lupa itu, gagal fokus itu tuh gimana caranya? Ya, jadi pertama tadi ya, bahwa kita mesti membuat sebuah targetan atau tujuan. Ya, tujuan hidup kita untuk apa? Nah, seringkali kita lupa ini kita hidup ini untuk apa gitu. Ya, padahal Nabi mengingatkan, pernah Nabi ngebonceng anak muda, kemudian Nabi ingatkan, "Nak," kata Nabi, "kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Ya, bahwa engkau hidup di kehidupan dunia ini, engkau ini seperti orang asing, ya, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Ketika misalkan Dini pergi dari Bandung ke Jakarta, ya, di tengah perjalanan istirahat dulu ya. Iya. Rest area kan area. gitu. Betul. Nah, pertanyaannya apakah terus-terusan di situ? Enggak dong. Kan enggak. Ada tujuan kan gitu. Nah, begitu juga dengan dunia ini ada rest area kita, ya. Bukan untuk istirahat, tapi kita beramal, kita mempersiapkan bekal untuk tujuan kita yang sesungguhnya itu kehidupan akhirat, ya. Jadi kita mesti ingat, ya, tujuan kita hidup ini untuk apa. Maka Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita untuk apa? Tugas kita untuk beribadah, ya. Bukan umat Islam ini nggak boleh mengenal harta, bukan nggak boleh kaya, silahkan saja, ya. Tapi jadikan itu semua sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat Abdurrahman bin Auf contoh ya. Kita ambil Abdurrahman bin Auf. Itu orang kaya itu. Ya, orang kaya. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf, beliau memberikan bantuan untuk kaum muslimin itu sebanyak 40 dinar. 40.000 dinar. Bayangkan, kalau sekarang 1 dinar harganya sekitar 3 juta. Kali 40.000 berapa itu? Berapa miliar ya yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf untuk kepentingan kaum muslimin. Itu satu kali itu. Satu kali itu. Ya, gitu. Jadi justru memang kekayaan-kekayaan yang ada pada mereka itu, para sahabat itu dijadikan sebagai sarana untuk perjuangan kaum muslimin. Ya, gitu. Jadi silahkan, ya, kita cari dunia, ya, tapi jangan sampai kemudian kita lupa bahwa bukan untuk ini kehidupan kita, tapi jadikan ini semua sebagai sarana untuk kehidupan akhirat. Gitu. Jadi tadi salah satu tips dari Ustadz tuh ya kita ingat lagi tujuan kita, selalu mengingat tujuan kita tuh akhirat. Dikit ya kita udah terbelenggu dunia, ingat lagi gitu ya Ustadz. Iya. Gitu. Dan jangan pelit-pelit juga yang Ustadz kayak sodakoh tadi ya. Jadi kita bandingin sama sahabat Nabi, saya menangis. Ya, jadi apa yang ada pada kita itu kalau diumpamakan seperti tukang parkir lah. Ya. Gimana Ustadz? Tukang parkir tuh mobil masuk pergi nggak pernah marah kan ketika perginya mobilnya bukan diambil. punya kita, padahal ya benar juga ya Ustadz. Karena dia nggak merasa memilikinya, gitu. betul. Ya ini hanya sebuah titipan, suatu saat bisa diambil, kan gitu. Ya, jadi begitupun dengan harta kita. Harta kita itu ya bukan untuk kehidupan dunia, karena sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan pada akhirnya juga tidak akan kita rasakan atau nikmati selamanya. Kata Nabi SAW,
rezeki itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Sisanya milik orang lain. Sekarang Dini misalkan. Jadi di rumah baju punya berapa setel? Banyak. Ya, katakan 30 misalkan ya. Gitu. 30 setel. Yang dipakai berapa? 1 atau 2. Nah, rezeki itu. Ya, yang dipakai, yang kita pakai itulah rezeki. Di depan misalkan ada hidangan makanan misalkan. Ada banyak makanan. Yang kita makan nggak semuanya kan? Iya. Nah, sedikit yang kita makan itulah rezeki kita. Sisanya milik orang lain. Benar-benar. Betul Ustadz. Aku jadi lebih ridho nih kalau mau ngasih-ngasih ya Ustadz, karena memang ternyata emang punya kita emang terlalu sombong kita ini ya. Astagfirullahaladzim. Selama ini nggak ridho ya? Selama ini kadang-kadang Ustadz. Nah Ustadz, mau nanya juga gimana kita mengukur nih, oh ini fokus aku sama akhirat sama dunia ini kayaknya masih gedean dunia nih. Gimana sih kita mengukur persentasenya gitu? Gini, dunia akhirat 50 50, 70 30 atau gimana persentasenya? Aku coba tebak ya. Coba gimana? 50-50. Tadi ketika di awal di muqaddimah Dini menyampaikan salah ya? akhirat. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat lebih utama dari kehidupan dunia. Jadi persentasenya nggak bisa 50-50. 70-30. Iya, jadi persentase kita adalah untuk akhirat. Gitu. Ya, makanya jadikan setiap aktivitas kita itu, apapun yang kita miliki itu harus ada nilai-nilai kebaikan. Intinya gitu, ya. Harus ada nilai-nilai kebaikan. Dini kerja atau kuliah misalkannya, itu harus ada nilai-nilai kebaikan yang bisa hadir dalam aktivitas kita. Ya, gitu. Sayang kalau hanya sekedar aktivitasnya aktivitas saja gitu. Mesti ada nilai-nilai kebaikan. Semoga menjadi berubah ya Dini. Amin insya Allah. Amin. Kasih. Teman-teman juga mohon doanya dan juga teman-teman juga hari ini telah mendengar kajian dari Ustadz menjadi berubah menjadi kalau gitu nggak jadi 5-50 deh, jadinya 70-30 gitu, 80-20 gitu. Karena seperti tadi juga ya, karena kalau kita ngejar akhirat ya dunia juga dapet. Insya Allah gitu. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton kajian hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa video ini di-share, kasih tahu ke teman-teman nih, daripada diem aja di rumah pas pandemik nggak dapet ilmu kajian. Yuk kita mendingan nonton kajian online Cinta Curhatan Indah tentang Agama. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.